Tapi pertanyaannya Pak, gitu, kenapa Pak banyak masyarakat yang justru sekarang makin lama makin tidak percaya, makin lama mungkin tidak yakin. Bahkan tadi ada pertanyaan deh kalau nggak salah di kolom chat ini, sekaligus saya mewakili ya Pak, tanpa menyebutkan nama perusahaan asuransi, sebenarnya Pak Hairul Soleh nih ya dari Universitas Prima Gra. Wah, ini saya nggak lihat lanjutannya ya, universitas mana ya? Mohon maaf, saya cek dulu, saya takut salah. Pak Hairul Soleh saja ya, saya tidak kelihatan universitasnya, tapi menyebutkan salah satu perusahaan Pak ya, tentang bagaimana sih Pak tanggung jawab mungkin ya si pelaku bisnis asuransi jiwanya. Apakah mungkin kalau menurut Pak Ali ya, justru malah persepsi masyarakat menjadi tidak terlalu baik bukan karena produknya yang salah, bukan karena perusahaan yang salah. Apakah mungkin Pak menurut Bapak justru malah di oknum-oknumnya? Bagaimana pandangan dari Pak Ali Pak? Ya, terima kasih. Pertama, harus kita sadari bahwa literasi keuangan di kita masih relatif rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini didukung oleh misalnya faktor ekonomi, faktor pendidikan yang masih kurang gitu ya. Nah, di sisi lain, produk asuransi ini kan sangat-sangat kompleks ya. Dia tidak berwujud, terus banyak aturannya, banyak aturannya, terus dia juga ada ketentuan tertentu yang harus diikuti ketika seseorang untuk klaim misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang muncul di masyarakat. Nah, yang muncul ini seringkali yang negatifnya muncul gitu. Sementara sisi lain yang cerita bahagianya, cerita happy-nya itu nggak diekspos. Semua tidak diangkat ya Pak? Betul, karena apa? Seperti ilmu marketing, kalau satu nasabah tidak happy, dia akan cerita ke 10 orang misalnya. Tapi kalau yang dia happy, dia diam-diam aja. Pak Sandi, sebagai info, di bulan ini saya pribadi ya, itu saya klaim 3 orang semuanya di bulan yang uangnya cashback 70%. Nah, hal seperti ini kan masyarakat di luar sana itu nggak tahu kan. Nah, orang-orang yang terlibat di industri lah yang harus mengedukasi masyarakat bahwa ini loh benefit yang kita jual tuh seperti ini. Ini penting, kayak tadi misalnya cerita Bu Igus gitu kan. Kalau misalnya hal-hal seperti ini di masyarakat pada tahu, itu akan jauh lebih objektif dalam menilai program ini. Nah, kendalanya kan gini. Misalnya kemarin kayak case yang lagi heboh gitu kan. Artis ya Pak, yang sedang protes ya di media sosial dari perusahaan asuransi juga, salah satu perusahaan asuransi. Nah, menurut pandangan Pak Ali sendiri, ini salah artisnya kah yang dia tidak paham gitu, atau salah agennya kah yang tidak menjelaskan sehingga memang klaimnya memang tidak sesuai dengan harapan si nasabah? Kalau dari pandangan Pak Ali seperti apa ya Pak? Menurut saya bisa dari dua-duanya. Pertama, misalnya orang yang kliennya sendiri, misalnya ketika diedukasi, katakanlah produknya benefitnya ini, ketentuannya ini, fiturnya seperti ini. Nah, kadang-kadang pengalaman kami di lapangan nih, sekali 2 kali nasabah itu nggak ngeh gitu kan. 3 kali pun kadang-kadang tiba-tiba misalnya dia sakit. Sehingga informasi yang katakanlah produknya ini punya ketentuan tertentu, tidak tersampaikan secara utuh ke nasabah. Atau yang kemungkinan kedua bisa jadi dari sisi tenaga pemasarnya, misalnya dia orang baru, tidak mengetahui produk secara utuh gitu kan. Sehingga ketika harus menyampaikan A, B, C, D-nya itu harusnya disampaikan, ini enggak semuanya. Tadi saya terus terang Mbak Sandi, ada satu klien saya sampai ngontek gitu saya, Pak, kebetulan dia punya beberapa polis, Pak, kira-kira kalau misalnya klaim yang saya punya nanti, kalau saya sakit, apakah case-nya seperti itu? Ya saya jelasin, Bu, kalau yang kami punya itu sifatnya itu S-test, misalnya kalau dia kan sifatnya itu inner limit ya, kita ada perbedaan yang sangat signifikan gitu. Kalau kita selama kamarnya katakanlah masuk sama gitu, yang sesuai dengan yang kita minta, udah kita cover semua gitu, dan itu terbukti saya udah klaim berulang-ulang. Pak Sandi, itu program MOC itu yang nggak di cover memang dari awal sudah kita
sudah kita artinya sudah diinformasikan ya, mana yang bisa di cover, mana yang tidak, lebih baik dijelaskan di awal dibandingkan dengan nanti nasabah klaim ternyata tidak di approve gitu ya, sebagian atau mungkin seluruhnya. Nah, informasi dari Pak Ali ini cukup apa ya, membuat kita menjadi sadar ya, teman-teman. Bisa jadi kalau kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di perusahaan tersebut ya. Mungkin tadi Pak Hairul tuh menyampaikan juga ya, nama artisnya Pak Hairul ini update juga ya. Terima kasih loh Pak Hairul menyampaikan bahwa ya ada salah satu artis ya, bisa jadi pemahaman artisnya yang kurang tepat atau justru malah si agentnya ya Pak yang belum menjelaskan secara detail. Kali kalau Pak Ali menyampaikan memang ya, teman-teman, bicara tentang asuransi jiwa karena memang ada nilai tolong menolongnya, ada manfaat yang akan diberikan, jelas teman-teman ya, akan ada rules-nya ya, akan ada aturan mainnya nih. Kalau kita tidak buat aturan main, teman-teman pernah mendengar apa yang disebut dengan mafia asuransi ya, bisa jadi loh ada orang-orang yang di luar sana justru malah mencari keuntungan ya dengan merugikan perusahaan asuransinya atau merugikan nasabah-nasabah lainnya. Teman-teman, asuransi itu berjalan ya karena memang kumpulan ya, semua orang yang akhirnya berada di dalam perusahaan melakukan ya atau mempercayakan nilainya atau asetnya, nilai ekonomis dirinya kepada perusahaan asuransi berkumpul. Nah, dengan berkumpulnya tersebut ya teman-teman, jangan sampai ada yang rugi. Nah, Pak Ali mengingatkan kembali dan bahwa profesionalisme kita ya harus kita jaga. Bisa jadi persepsi masyarakat tentang bisnis asuransi jiwa yang belum baik bukan karena produknya, bukan karena perusahaannya, kembali lagi ya teman-teman kepada diri kita masing-masing. Ya bisa jadi ya karena memang persepsi, lebih banyak dengar tidak di-approve-nya klaimnya, padahal ya di luar itu banyak banget yang di-approve-nya kalau yang disampaikan oleh Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Teman-teman ya, coba cek ya teman-teman, dari mulai Bu Ben, Pak Ali dan Pak Oke. Saya tanya hal-hal yang sifatnya adalah sangat-sangat menjadi isu ya di masyarakat tentang bisnis asuransi jiwa. Kenapa sih kita tidak berbisnis asuransi jiwa? Kenapa sih kita tidak memiliki produk asuransi jiwa? Beberapa hal yang saya tanyakan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau sifatnya adalah ini nih teman-teman ya, yang kalau kita diskusikan di dalam sebuah komunitas, maka kita akan mendapatkan jawaban yang tepat pastinya. Teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman ingin memiliki bisnis yang luar biasa, teman-teman, milikilah bisnis yang di dalamnya banyak komunitas-komunitas positif.